Prabu Gesang Studio mempersembahkan Lintas Sejarah Legenda Seni Adat dan Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya para pecinta Prabu Gesang Studio dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi suatu polemik yang terjadi di lingkungan sekitar kita saat ini sangat miris sekali. Berbagai macam momen, berbagai macam kejadian di lingkungan kita pada saat ini, keadaan kadang bahkan pasti bisa menimbulkan sesuatu yang kita tidak harapkan. Sebetulnya dalam saluran ini adalah saluran sejarah seni dan budaya Nusantara. Sebetulnya saya malas untuk memberikan tausiah karena sudah ada bagiannya. Banyak penceramah-penceramah yang ilmunya lebih mumpuni, lebih paham dalam bidangnya tentang keislaman. Tetapi apa yang terjadi pada saat-saat sekarang ini merupakan suatu perjalanan sejarah. Sementara orang yang hidup pada waktu sekarang adalah pelaku sejarah di abad 21 ini. Banyak terjadi momen-momen atau keadaan yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan, bahkan bisa terjadi konflik dan perpecahan antara saudara. Baik itu saudara sesama agama, baik itu saudara sesama bangsa. Di samping banyak sekali statement-statement yang ditampilkan oleh Al-Zaitun yang sementara kita belum mengenal atau belum pernah ada sebelumnya. Salah satunya kita ambil contoh yang ini. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Dengan kalimat Qala Rasulullah fi kitabihil karim atau faqala Rasulullah fil Qur'anil azim, saya juga merasa terkejut, merasa kaget karena selama ini belum pernah terdengar ucapan itu. Baru sekarang wajar banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama yang lain lalu mengatakan bahwa Al-Zaitun itu sesat. Tadinya langsung ada niat dari saya untuk datang langsung menemui Syekh Al-Zaitun itu. Loh, kok di video ini kan sebelumnya pernah berkunjung? Ya betul, berkunjung melilingi areal dalam Al-Zaitun itu, tapi bukan niat untuk bertemu beliau. Hanya untuk wisata atau tamasya, pengen mengenal sebesar apa atau sejauh mana kemajuan pembangunan di dalam Al-Zaitun. Cuma itu. Belum ada niat untuk bertemu beliau waktu itu. Begitu mendengar statement ini atau begitu mendengar kata-kata ini, saya langsung ingin menemuinya. Tetapi setelah itu saya berpikir dan kemudian menemukan jawabannya menurut versi saya pribadi. Kita mengambil contoh, kita kenal di bangsa Indonesia ini bahwa Jenderal Sudirman, Panglima Besar dalam perang kemerdekaan itu adalah pahlawan. Semua orang mengatakan bahwa Jenderal Sudirman itu adalah pahlawan nasional. Kemudian muncul salah satu orang mengatakan bahwa Jenderal Sudirman itu adalah pemberontak. Pasti heboh. Mendengar kata-kata itu pasti heboh. Orang ini tidak benar atau lain daripada yang lain. Bisa dianggap menyesatkan. Tapi kalau kita ambil dari berbagai sisi, betul Jenderal Sudirman itu adalah pahlawan bagi yang merasa aspirasinya, cita-citanya dibela. Tetapi
Bagi Belanda, Jenderal Sudirman ini adalah pemberontak kekuasaan Hindia Belanda pada saat itu. Berarti betul juga. Jadi sebelum saya bertanya untuk menemui beliau Syekh Al-Zaitun, saya sudah menemukan jawabannya sendiri. Syukur kalau sependapat. Kalau beda pendapat berarti beda persepsi. Yang dimaksud faqala Rasulullah fil Qur'anil Azim adalah begini. Yang menerima wahyu dari Allah itu adalah Muhammad, ya baginda Rasulullah. Terus baginda Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabatnya atau kepada umatnya atau kepada yang lainnya selain dirinya. Lalu ucapan Muhammad itu dicatat oleh para sahabatnya yang kemudian dibukukan menjadi mushaf. Isi mushaf adalah ayat-ayat Al-Quran. Semua itu adalah ucapan baginda Rasulullah yang kata beliau itu adalah wahyu Allah. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, betul, tidak salah. Tetapi bagi yang mengatakan bahwa yang tertulis semua ayat-ayat Al-Quran itu, yang di mushaf itu adalah kata-kata dari baginda Rasulullah, betul. Karena kita semua tidak pernah menerima wahyu dan tidak pernah tahu dengan firman-firman Allah itu. Taunya ketika baginda Rasulullah itu berkata, menyampaikan wahyu-wahyu tersebut yang kemudian dicatat oleh para sahabatnya dan dibukukan menjadi mushaf pada zaman Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Ya tapi kan ada hadisnya, banyak yang menerangkan begitu. Kalau dengan hadis, maka akan terjadi perang hadis, maka akan mencari beberapa hadis untuk mencari pembenarannya sendiri. Kalau pakai ayat Quran, sama. Dari ayat-ayat Al-Quran itu banyak terjadi kedamaian-kedamaian. Dengan ayat Al-Quran itu banyak bisa menimbulkan terjadi perang saudara. Kalau kita mengingat sejarah meninggalnya sahabat Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah, apa penyebab kematiannya? Meninggalnya sahabat Ali yaitu pada waktu sholat dipenggal kepalanya oleh salah seorang dari kelompok kaum Khawarij, yang orang tersebut adalah hafal Quran. Dengan keyakinannya seolah-olah itu perbuatannya itu adalah jihad, sampai membunuh sahabat Ali yang merupakan suami dari Fatimah, menantu dari baginda Rasulullah. Kalau orang membunuh, apakah ia masuk surga atau masuk neraka? Kemudian pernah terjadi pembantaian terbesar dalam sejarah peradaban Islam di kota Madinah, banjir darah pada waktu kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Pemimpin ini adalah Islam, yang dibantai, yang dibunuh ribuan juga orang Islam. Bagaimana menurut pendapat Anda? Seolah-olah Islam itu agama yang mengerikan, agama intoleransi, agama yang tidak pernah ada kedamaian. Islam itu tergantung kemana akan kita bawa. Islam itu tergantung dilihat dari sisi mana. Saya dengan Al-Zaitun bukan searah. Saya dengan Al-Zaitun, kami di sini di Indramayu Selatan, beda paham dengan Al-Zaitun. Saya bukan orang Al-Zaitun, tetapi dengan perbedaan itu. Kalau memang Al-Zaitun pembauran, toleransi, mencampur adukan dengan Kristen atau Yahudi dianggap sesat, saya di sini lebih sesat. Guru-guru saya, kiai-kiai saya juga sesat. Karena apa? Yang terjadi di Pulau Jawa, khususnya umumnya di Indonesia, semuanya hampir merata bahwa Islam itu digabungkan dengan tradisi, budaya, adat, ajaran Hindu. Baik itu entah apa yang namanya 7 bulan, selamatan kematian 7 hari, 40 hari, dan 100 hari. Juga adat-adat desa seperti munjungan, sedekah bumi, dan lain sebagainya. Itu tidak ada di ajaran Islam, adanya di ajaran Hindu. Saya melakukannya itu, kiai-kiai guru saya melakukannya itu, bahkan lebih fatal lagi Sunan Kalijaga. Kok mengajarkan Islam jadi dalam wayang? Kalau dengan statement dari sebelah itu, kita semua di Pulau Jawa hampir sesat semua. Cuman arahnya agak berbeda. Kalau Al-Zaitun mungkin dipadukan dengan Kristen dan Yahudi, kalau kita di sini dengan Hindu.
Ya kan Islam itu, masuk Islam itu jangan separoh-separoh. Ada kalimat udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Betul. Tetapi kenyataannya di bangsa Indonesia, di negara Indonesia ini tidak semuanya dipakai. Termasuk saya juga nggak pakai semuanya. Ayat-ayat yang menghalalkan darah orang kafir tidak saya pakai. Untuk melakukan perbudakan dan melecehkan kaum wanita tidak saya pakai. Menikahi perempuan-perempuan anak yang masih bocil di bawah umur 9 tahun tidak saya lakukan. Dan yang mencuri ternyata di bangsa Indonesia ini tidak ada potong tangan. Jadi negara Indonesia ini masih belum melakukannya. Terus kalau yang begitu masuk neraka karena tidak sesuai ajaran Rasulullah atau baginda Rasulullah, atau tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Memang saya ini Islam turunan. Kok Islam turunan? Ya iya dong, saya Islam karena orang tua saya Islam. Terus kakek nenek saya juga masih Islam. Terus kalau yang kafir, yang tidak Islam masuk neraka gitu. Jadi mengenal Islam itu, mengenal ketauhidan, apakah datang dari kita ataukah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya kan di Al-Qur'annya ada. Kelak di kemudian hari kita masuk neraka atau masuk surga, apakah itu tergantung kelakuan kita ataukah kita yang berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan, sudah digariskan. Itu juga masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Ya, di Al-Qur'annya ada, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha ingin merubahnya. Betul. Jadi ketakwaan kita adalah usaha kita dengan sekuat daya kemampuan kita untuk kita dapat mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Akan tetapi kalau seandainya saya dilahirkan di keluarga non-muslim, taruhlah kita ambil contoh, saya dilahirkan di Jepang, berarti mayoritas non-muslim. Ibu saya non-muslim, bapak saya non-muslim, tetangga lingkungan waktu kecil saya non-muslim. Kemudian saya disekolahkan di sekolah atau lembaga pendidikan non-muslim. Secara tidak langsung di hati saya sudah tertanam anti-Islam. Kemudian meninggal dunia. Sampai sana di akhirat, lalu saya masuk neraka. Allah itu maha adil. Padahal saya nggak pesan dilahirkan di Jepang. Kalau tahu-tahu sampai sana saya dimasukkan ke dalam neraka, ya pesan saya dilahirkan dari rahim keluarga ulama dong. Dan apakah ada jaminan sekarang saya ini Islam, kita ini Islam, kalau dilahirkan dari keluarga non-muslim dan dihidupkan, dibesarkan di lingkungan daerah non-muslim? Jadi intinya, kalau ada yang mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, itu betul. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah perkataan baginda Rasulullah, betul juga. Karena kita tidak tahu langsung firman-firman Allah. Yang mengatakan kepada kita adalah ucapan yang keluar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian dicatat dan dibukukan menjadi mushaf pada zaman Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Dan apabila ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah ucapan baginda Rasul, betul. Apabila ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah ucapan ulama, betul juga. Tergantung dari sisi mana kita menafsirkan. Hadis itu adalah ucapan baginda Rasul, tapi kita tidak mengenal dan tidak ketemu langsung dengan baginda Rasul. Kita tahunya dari mana? Dari catatan-catatan atau ucapan Bukhari Muslim atau Imam Bukhari. Jelas dong. Baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tahun 632. Sedangkan Imam Bukhari lahir pada tahun 810 Masehi.
Jadi selisihnya sekitar kurang lebih 200 tahun. Jadi semuanya katanya. Kata siapa? Ya kata Imam Bukhari itu. Kalau memang Imam Bukhari itu dianggap orang jujur, bagus. Kalau dianggap Imam Bukhari itu ada kebohongan, itu hak mereka. Jadi termasuk wahyu-wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran itu kita tahu dari ucapan baginda Rasulullah. Kalau memang yang menganggap baginda Rasulullah itu adalah orang jujur, kita syukuri. Tapi kalau seandainya berpendapat baginda Rasulullah itu ada kebohongan, itu hak mereka. Masa kita paksakan? Biar ngotot sekalipun, biar kita yakinkan seyakin-yakinnya kalau memang orang itu sudah tidak mempercayai baginda Rasulullah. Terus bagaimana? Apa harus kita bunuh? Bangsa Indonesia, negara Indonesia disatukan pada tahun 1928, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia itu adalah pencetusnya anak kemarin sore. Maksudnya apa? Pemuda kita yang sudah dewasa, kita yang sudah tua, kalah sama pemuda-pemuda waktu itu. Jadi intinya, jadi yang terakhir saya harapkan, semua perbedaan adalah sunatullah. Mari kita jaga persatuan, karena bangsa Indonesia itu dirintis dan didirikan bukan dari satu golongan, bermacam-macam golongan untuk satu tujuan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mari jaga kesatuan dan persatuan untuk menuju Indonesia yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Kiranya ucapan dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.